Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Tetap stay safe, oke? Pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kepemimpinan. Kenalkan, nama saya Anissa Mayasari, NPM saya 181969632010008. Saya berasal dari Prodi Administrasi Negara S1, Reguler 1, Kelas A. Dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stistio Marobungo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan organisasi. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin, memimpin, dan pimpinan. Pimpin artinya berbimbingan tangan dan tuntun-menuntun. Arti kata memimpin yaitu memegang tangan seseorang sambil berjalan memandu. Pimpinan artinya yang melakukan kegiatan memimpin dan memandu orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan dari para ahli dan secara umum. Menurut para ahli, kepemimpinan adalah perilaku seseorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke arah tujuan yang ingin dicapai bersama. Ini menurut Hemphill dan Cons. Secara umum, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku individu dengan individu, baik individu dengan kelompok. Kepemimpinan tanpa organisasi atau tanpa wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan saja. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Pertanyaan yang kedua, sejak kapan Anda terlibat di dalam organisasi? Hayo, sejak kapan? Jawab ya. Mari kita jawab sama-sama. Sini. Nah, jawaban dari kedua pertanyaan itu adalah dari sejak kita lahir. Kita sudah mengenal yang namanya organisasi dan terlibat dengan organisasi. Saat dilahirkan, kita sudah terlibat dengan organisasi persalinan. Saat kita menimba ilmu, kita juga terlibat di dalam organisasi, yaitu organisasi pendidikan. Saat di pemakaman, kita juga terlibat di dalam organisasi pemakaman. Seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat di dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang organisasi. Yang pertama itu pengertian organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pengertian organisasi menurut para ahli yaitu organisasi merupakan perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling bekerja sama dalam sebuah organisasi. Kerjasama yang dilakukan ini untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menurut Sondang. Tujuan organisasi yang pertama, merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kemandirian anggota organisasi. Yang ketiga, membantu anggota organisasi untuk menambah wawasan, pergaulan, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Yang keempat, mendapatkan pengakuan dan penghargaan bagi anggota organisasi. Selanjutnya, manfaat organisasi. Yang pertama, melatih ketahanan mental. Yang kedua, melatih kepemimpinan atau leadership. Yang ketiga, memperluas relasi dan pergaulan hidup.
Yang keempat, mampu menghadapi tekanan dunia kerja. Yang kelima, mengembangkan etos dan disiplin. Yang keenam, membentuk karakteristik seseorang. Yang ketujuh, menambah wawasan dan pengetahuan luas. Yang kedelapan, membentuk emosional intelligence. Yang terakhir, mengasah daya analisis dalam problem solving. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Sebuah organisasi pasti memiliki anggota lebih dari 2 orang. Jika organisasi tersebut hanya terdiri dari 1 orang, maka organisasi itu tidak bisa berjalan dengan baik dan efektif. Dan manajemen dari organisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu memiliki tujuan. Membentuk organisasi karena memiliki tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Dengan adanya tujuan, para anggota organisasi akan saling membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, saling bekerja sama. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka para anggota harus bisa bekerja sama. Jika para anggota tidak bisa bekerja sama, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Keempat, adanya peraturan. Setiap organisasi pasti memiliki peraturannya masing-masing. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi yang dimiliki agar saling bersinergi dalam proses pencapaian tujuan dan menciptakan manajemen yang baik di dalam organisasi tersebut. Yang kelima, pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas bisa dilakukan dengan pembentukan beberapa divisi yang bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Selanjutnya, jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Yang kedua yaitu organisasi informal. Beda dengan organisasi formal, organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contohnya, organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi ataupun sejenisnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang pertama yaitu organisasi politik. Organisasi ini bergerak di bidang politik dengan tujuan yang berhubungan dengan daerah ataupun negara. Contohnya, partai politik. Yang kedua, organisasi sosial. Organisasi ini berfokus mengurus soal kemanusiaan, misalnya kesehatan, bencana alam, dan lain-lain. Contoh organisasi sosial ini seperti tim SAR. Yang ketiga, organisasi olahraga. Organisasi ini adalah perserikatan cabang-cabang olahraga seperti PSII. Yang keempat, organisasi agama. Organisasi ini fokus mengurus hal yang berhubungan dengan agama, contohnya Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, organisasi mahasiswa. Organisasi ini seperti organisasi pemuda yang sifatnya lebih ilmiah, contohnya seperti BEM. Selanjutnya, materi tentang kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Ini menurut Davis tahun 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek dari bawahan. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi.
atau dorongan yang positif kepada bawahan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab atau jangan terlalu cepat menghakimi bawahan tersebut. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan dari materi kepemimpinan dan organisasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifnya. Oke, bye-bye.